Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya dalam Suara Kebenaran. Kali ini Suara Kebenaran akan memberitahukan sebuah kebenaran yang sesungguhnya tentang yang namanya Tritunggal atau Trinitas. Sampai hari ini penggunaan kata atau konsep Tritunggal itu masih menjadi perdebatan panjang, dan bahkan di kaum sebelah itu yang masih terus memprotes atau menyatakan ketidakbenaran di dalam konsep Tritunggal ini. Pertanyaan satu begini, apakah kata Tritunggal sebetulnya ada dalam Alkitab? Secara eksplisit, secara tertulis, secara nyata eksplisit tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Kita mau bolak-balik dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, cari kata Tritunggal atau Trinitas, tidak ada. Karena memang sebenarnya Tritunggal ini atau Trinitas adalah sebuah konsep yang digunakan di dalam kekristenan untuk menjelaskan tentang keilahian Allah di dalam wujud tiga pribadi yang berbeda dalam satu hakikat, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus dalam satu hakikat, yaitu keilahian Allah. Itulah yang dinamakan dengan Tritunggal. Jadi penggunaan kata Tritunggal ini semua sebuah konsep yang dipakai untuk menjelaskan itu, sehingga lebih memudahkan orang untuk mempelajari tentang konsep keilahian Allah di dalam tiga pribadi yang berbeda tadi. Nah, kalau kita bicara tentang konsep, ada kira-kira konsep di dalam Alkitab tentang Tritunggal? Kita lihat aja pertama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ada tiga kata yang kita temukan di situ. Ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Allah itu berbicara tentang pribadi Bapa. Kemudian dikatakan roh Allah melayang-layang, itu bicara tentang roh Kudus, roh Allah. Lalu ayat yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah. Firman itu adalah Yesus, menunjukkan kepada pribadi Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita bersama-sama dengan kita. Jadi sebetulnya Tritunggal ini adalah sebuah konsep yang digunakan untuk memahami tentang keilahian Allah di dalam tiga pribadi yang berbeda, tapi dalam satu hakikat atau dalam satu keberadaan Allah sebagai Allah yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi kalau kita bicara tentang konsep Tritunggal, memang kalau orang bertanya kan mana di Alkitab ditulis Tritunggal, memang tidak ada. Kita memang orang Kristen tidak bisa membantah soal itu, memang tidak ada. Alkitab tidak pernah menulis kata Tritunggal, memang betul tidak pernah menulis, tapi konsep-konsep Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. Ditulis sejak dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ditulis tentang konsep Tritunggal, pengertian dari istilah Tritunggal itu ditulis di sana. Kehadiran Tritunggal itu ditulis di sana. Jadi kalau mau mempertanyakan soal kata atau bahasa Tritunggal, ya memang tidak ada. Itu dibuat untuk memudahkan kita bisa memahami tentang Tritunggal. Tapi kalau kita pelajari tentang pengertian arti dari Tritunggal, itu ada di dalam Alkitab. Seperti yang saya sudah bacakan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Nah, mudah-mudahan kita tidak banyak lagi bertanya-tanya tentang ini dan membingungkan kita semua mana Tritunggal dan mana Trinitas. Ditulis dalam Alkitab mana. Mudah-mudahan tidak membingungkan lagi, kita bisa mengerti bahwa itu adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan tentang keilahian Allah. Dan mudah-mudahan suara kebenaran ini bisa disebarluaskan oleh teman-teman. Teman-teman bisa meng-share ke berbagai teman-teman yang lain sebanyak-banyak mungkin. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Hari inilah waktu yang tepat bagi kita untuk menyuarakan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali pada episode berikutnya bersama dengan saya, Suara Kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.